walafiat. Tentunya selawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Allah Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan dulu, nama saya Ismail Amir. Ismail nama saya, ayah saya Amir. Ya, kemudian asli Rokan Hulu. Kalau bilang orang Pasir Pengarayan. Kemudian kalau tadi dibilang orang Batak, istri saya kebetulan buru tupang. Ya, orang Batak. Asli Batok, Batak Toba. Ya, kemudian saya punya anak 2 laki-laki, 2 perempuan. Salah satu ada ikut di sini Pak Presiden kita, Wahyu Satria SE MM. Itu perkenalan saya. Kami hadir di sini lengkap nih hari ini. Luar biasa Ibu nih. Kenapa saya bilang Duri minta saya dari dulu nggak sampai ke Duri, Ibu minta saya pergi, ya. Nah, jadi di sini ada Datuk Sekjen kita, Jerry Hamdani. Sekjen langsung. Kemudian Datuk Sekjen Wahyu Satria tadi. Kemudian saya juga bawa Datuk Timbalan Panglima Besar, Datuk Jasman. Assalamualaikum. Ya. Saya bawa juga Datin Heriati sebagai staf khusus Panglima Besar. Beliau ini ponakannya almarhum Letnan Jenderal Sarwan Hamid. Ya, ini yang Tungkus Lumus, kami membesarkan organisasi ini sama-sama beliau. Kemudian juga saya bawa Koti di sini, Koti Gardapati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, latar belakang beliau ini adalah pelatih Pertina, pelatih sambu, dan beliau atlet nasional tinju. Dan sebenarnya hari ini kalau jadi kejurnas MMA, kok nggak dibatalkan COVID, beliau tak di sini. Tapi karena dibatalkan, beliau di sini. Kemudian yang ganteng ini namanya Nur Mas Tias. Beliau adalah staf admin, administrasi pimpinan dan pengawalan pribadi saya. Kemudian ada 2 orang ya, Walpri, Raymond, sama Agus. Lengkap kami hadir hari ini. Jadi sebelum kita mulai, kita coba latihan dulu yel-yel ya. Kalau saya katakan semangat baru LMB, sambil berkepal tangannya, bangkit, maju, jaya. Kita harus bangkit, dan kita harus maju, dan kita harus jaya. Orang mengambil hasil alam kita nonton saja, akhirnya orang kaya kita miskin. Kalau kita tidak bersatu, tak akan pernah maju. Betul? Betul. Baik, saya mulai. Ya, sama-sama ya, tangannya digenggam. Semangat baru LMB. Satu ya. Semangat baru LMB. Semangat baru LMB. Kita harus bangkit, harus maju, harus jaya. Ya. Jadi LMB ini organisasi skalanya adalah Nusantara. Kalau ada PP belum, baru Indonesia. Kalau ada IPK belum, baru mungkin Indonesia. Kalau kita ini skala kita Nusantara. Kita bisa buka di Malaysia, di Brunei, ya, karena ADART kita mengatur gitu. Dan saat ini kita baru yang terbentuk Riau dan Kepri. Untuk Riau target 100 hari kerja, kami bisa membentuk hampir seluruh kabupaten ditambah BPD khusus 3, ya. Artinya tinggal 1 inhil saja yang belum. Sudah 14 BPD terbentuk dalam 100 hari. Ya, kemudian Kepri sudah terbentuk. Ini kencangnya jalan, ini karena termotivasi semangat. Dicubit 1, sakit semua. Tergores 1, luka semua. Inhu sakit, semua panglima harus sakit. Kalau Inhu disakiti, semua harus turun. Kalau tidak turun, saya copot tali aki panglimanya. Kenapa? Karena kita harus kompak. Orang Riau ini tak kompak. Makanya kita jadi penonton di kampung kita sendiri. Hari ini kita satukan perbedaan. Kita bangun kekuatan untuk memajukan negeri ini. Setuju? Satukan perbedaan, bangun kekuatan untuk memajukan negeri ini. Pak, kami orang Batak, Pak. Pak, kami orang Nias. Pak, kami orang Jawa.
anaknya lahir di mana? Atau dia sendiri lahir di mana? Yang dikatakan putra daerah adalah tumpah darah pusat ya, itulah putra daerah. Tinggal suku yang berbeda, ada Jawa, ada Minang. Itulah khasana. Kita ini diambil dari ras kita ras Melayu. Mau orang Batak dia, mau orang Jawa dia, kalau pergi ke luar negeri sana pasti dibilang orang Malay. Jadi kita satukan perbedaan. Selama ini organisasi Melayu lambatnya berkembang adalah yang diterima orang Melayu saja. Orang lain tak bisa. Akhirnya apa? Orang lain menganggap dia sebagai pendatang terus di sini. Kalau dia menganggap pendatang berarti kalau ada duit dia bangun di kampung dia. Di sini tidak maju. Tapi jangan salah. Yang di kampung sana juga tidak maju-maju. Karena apa? Sudah dibeli tanah di kampung ditinggalkan. Tak bisa diolah. Hari ini kita bersama-sama, kita orang Riau bernaung di bawah lembaga Laskar Melayu Bersatu, kita ingin maju bersama-sama. Saya mau tanya dulu, jalan yang hancur tadi jalan nasional, jalan provinsi atau jalan pusat? Provinsi. Jalan provinsi kan? Oke. Selama ini mereka kan nggak kena gangguan. Besok kalau sudah pelantikan stop mobil. Kami mau tahu siapa bos batubara, jumpa sama kami dulu. Panglima besar kami minta jumpa. Ya, jalannya hancur. Nggak salah kalau kita nyetot jalan hancur. Karena yang dirugikan masyarakat, yang untung mereka. Nggak salah kita. Kemudian bangun kemitraan. Setiap perusahaan yang datang ke sini jumpai, kami Laskar Melayu Bersatu. Berapa jatah kami kerja di sini? Tuntut. Itu hak kita. Kalau kita perseorangan tanpa organisasi masukkan proposal, siapa yang punya backingan di atas, maka yang proposal tadi tetaplah di bawah, tak akan pernah buka, betul? Tapi kalau dengan Laskar ini kita punya hak. Kita punya hak. Harus kita minta. Jadi orang putra daerah itu wajib di skala prioritaskan 60% tenaga kerja di situ. Tepuk tangan lah. Jadi otomatis adik-adik kita hari ini jangan takut kita berjuang. Kalaupun tidak untuk kita, untuk anak kemanakan, untuk adik kita ke depan, besarkanlah Laskar ini agar kita menjadi tuan di negeri sendiri. Mau jadi tuan di negeri sendiri? Jangan jadi penonton. Hancur jalan, mobil besar-besar kita nengok, kecelakaan banyak. Ya, kita nonton juga. Tapi hari ini galang kekuatan, ya, panggil Pak Camat ini macam mana Pak Camat? Panggil LPM dan sebagainya kumpul, digagas oleh LMB nanti ke depan. SK sudah ada, kita stop dulu. Panggil bos kontraktornya. Bos yang batubara itu mana? Kalaupun jalan ini belum dikerjakan oleh provinsi, minimal dia harus ada perawatan, ditimbunnya, krekel. Betul? Ini setuju. Saya sudah lakukan jalan Maredan, ya perawak sana berdebu. Tiap hari mobil kayu lewat. Saya bilang sama kepala desa sini, saya bantu pakai Laskar, tutup jalan tuh. Ditutup. Ya. Langsung aja ya, karena waktu kita pendek ya. Kami jauh dengan ditutup jalan itu. Alhamdulillah sekarang jalan itu sudah diaspal. Siapa? Oh, selamat datang kawan-kawan ya. Saya langsung saja karena kalau banyak kali mukadimah nanti waktunya habis. Kami juga jauh jalan lagi. Jadi untuk kedepannya, untuk apa kita masuk ke LMB? Kalau tidak ada untung, tidak usah masuk. Kalau tak ada untung masuk organisasi ini bubar saja. Ngapain? Pertama kita masuk ke sini punya persaudaraan. Hari ini kami tak pernah tahu di sini kita kok bisa jadi saudara. Dengan apa? Dengan LMB. Saya tak pernah ketemu, di mimpi pun tak pernah ketemu dia. Tapi hari ini 2 kali ke rumah saya, dia jemput saya, tak mungkin saya tak kesini. Dijemput orang. Kalau dulu kelemahannya dia pakai telepon, saya tak datang kalau pakai telepon. Lantaran dijemput, wah Melayu kalau dijemput, ugi. Ya kan? Walat gitu. Dijemput dia. Sudah saya kirim SK kan, apalagi mau jumpa saya lagi. Rupanya mau jemput saya bawa ke sini. Nah, alhamdulillah saya bisa hadir ke sini. Maaf, yang tegak di muka ini sekarang 2 provinsi sudah dipegangnya. Bukan 1 gubernur, 2 gubernur saya duduk di sebelah.
Artinya kita punya spirit, kita punya semangat untuk membangun daerah ini. Mari kita satukan perbedaan dulu. Jangan bilang lagi aku orang ini. Kerugian kita banyak. Selama ini saya ceritakan sedikit. Ya, apa kata orang Batak Medan? Inal Siregar mengatakan Raja Inal Siregar yang pesawatnya jatuh. Marsipaturi hutan awi. Kemanapun kalian orang Batak merantau harus bangun di Sumatera Utara, tuh. Tuh. Datang pula orang Padang, kemanapun anak kemanakan merantau, bangunlah di Kampung Surat. Tuh? Yang Riau kan tidak ada semboyan kan? Nggak ada kan? Lalu mereka calon DPR RI, duduk. Setelah duduk di DPR RI di sana, di Senayan, setiap pembahasan anggaran, uang, kumpul se-Indonesia orang Sumatera Barat di Gedung Nusantara 3. Bagaimana kita tarik uang negara ini, ya, uang APBN ini ke Sumatera Barat untuk percepatan pembangunan. Ikut tuh orang Riau, Dewan dari Riau, ambil suara di Riau. Medan gitu juga, sehingga apa? Sumatera Barat kelok 9 lurui, ya, betul. Kemudian Sumatera Utara sekarang di Silangit ada bandara, ya, jualan tol semua. Karena apa? Perjuangan Dewan termasuk Dewan Riau. Ya kan? Kenapa Dewan Riau tidak pernah mikirkan Riau? Karena apa? Karena kita tidak punya ikatan sama mereka. Dari ini ke depan kita harus punya ikatan. Mari kita bersama-sama. Kalian orang Sumatera Barat ini Riau. Karena apa? Kalau Riau ini kaya, ya, kita sekarang ini dapat, mungkin pernah dengar blok rokan ya 10%. Itu kalau kita kerjakan sendiri kelolanya nanti paling hebat 7%. Ya kan? Artinya minyak kita sebanyak itu cuma kita dapat 7%. Dan minyak punya keterbatasan, batu bara ini punya keterbatasan. Sementara, ya, Sumatera Barat itu pajak wisata, wisatanya tuh nggak kena pajak Pak pusat, dia makan coran itu Mansur. Makanya besok 30 tahun mendatang itu Sumatera Barat akan lebih maju daripada Riau. Kalau orang Riau tak peduli. Sementara mak cerita anggota DPR RI yang duduk tadi, anak dia lahir di sini, cucu dia lahir di sini. Kalau Riau ini bangkrut, kira-kira anak cucunya ikut nggak bangkrut? Harus, mari kita tanamkan wawasan nasional kita. Ini Indonesia, ini daerahku, mari kita jaga. Jangan lagi orang Batak asal mati mau pulang kampung, ya, asal mati tak pulang kampung. Kalau bisa di sini saja kuburan kita. Anak-anak kita di sini gampang nengoknya besok. Itu yang paling penting, ya kan? Jadi kemajuan daerah ini ya sama-sama kita. Hari ini semua perusahaan bebas. Karena dianggapnya apa? Tidak ada tokoh. Tidak ada yang disegani. Banyak organisasi masuk tapi proposal-proposal saja, palak memalak kerjanya. Tidak sistem yang kita buat. Kalau kita besok, saya ajarin, ada perusahaan itu Pelimo, buat surat audiensi bahwasanya kami ingin ketemu pimpinan perusahaan. Surat tadi tembusannya buat ke Disnaker. Masalah mempertanyakan tenaga kerja, tembusannya DPP, ya, kunjungi, tentukan waktunya, pertanyakan di sana, Pak, Bapak perusahaan ini sudah berapa lama berdiri, Pak? Kira-kira perusahaan ini kan setiap perusahaan itu ada dana CSR-nya, Pak, kemana saja dibuat? Kemudian kami tanya berapa orang tempatan putra daerah dilakukan di sini, kerjakan, Pak. Kemudian kontribusi Bapak terhadap organisasi daerah di sini ada nggak kira-kira? Jalan yang hancur itu bagaimana? Bingung dia, ya kan? Dibentuk tim. Jadi yang perlu kita bangun kekompakan kita dulu, ya. Yang kedua, catat di organisasi ini rata-rata hancurnya karena merajuk. Saya buat organisasi ini macam partai. Siapa yang merajuk singkirkan. Tak usah kita tunggu-tunggu. Kalau ada yang merajuk singkirkan. Saya seminggu, 6 hari ya katanya, menjelang pelantikan sekjen saya pecat. Merajuk-rajuk pecat aja. Penting kita jalan terus. Karena kita selama ini kelemahan kita adalah merajuk. Bujuk orang merajuk nih, kita gak jalan program awal. Ngapain dibujuk-bujuk lagi? Tak mau dia. Kemudian kita punya program ke depan, kita tidak akan Laskar Melayu. Bersatu ini tidak akan memelayukan orang Melayu. Tapi dia akan memelayukan orang pendatang menjadi orang Melayu. Di mana bumi dipijak, di situ nanti dijunjung. Jangan cuma diucapkan aja. Asal tanya, di mana bumi dipijak, di situ tanah dijunjung.
Gua langit dijunjung. Tapi kadang-kadang terbalik pula. Di mana bumi dipijak, di situ tanah dikapling. Asal lengah sedikit dikapling tanah orang, kan? Ini banyak. Ini kita rubah mindset. Cara berpikir kita rubah. Kuan Sing ini bisa maju, putra putri Kuan Sing ini bisa mendapat pekerjaan apabila ada yang berperjuangan. Ya, perusahaan-perusahaan yang masuk nanti bisa kita datang. Ini Arah Abadi ada sini kan? Ada Arah Abadi kan? Kemudian RAPP ada kan? Apa kontribusinya? Coba tanyakan itu. Buat surat resmi. Dan ganggu sedikit lah. Hukum kita ini kita pakai hukum aksi dan reaksi. Setiap ada aksi pasti ada reaksi. Kue ini takkan jadi dia jadi kue. Kalau tepung kita tengok aja. Tapi karena kita aduk dia jadi kue kan? Sama. Perusahaan itu kalau kita diamkan dia keenaan. Awak tak dapat apa-apa. Kalau personalian itu orang Batak, maka pegawainya itu orang Batak lah semua. Kalau personalian itu orang Minang lah semua. Kalau personaliannya orang Melayu, haram takkan dapat orang Melayu masuk. Dia jadi personalian Jaim, jaga image. Tak bisa lah. Beko awak dipecat gara-gara masuk di kau katanya. Asik ketakutan. Orang Melayu kita takut terus. Ini lomba nih. Ya. Ini penyakit. Sama. Jadi gubernur. Saya Sisam Juar, tahu Sisam Juar? Benar. Saya orang Melayu, nanti saya rubah sistem begini begitu kata Sisam Juar tadi. Ya kan? Setelah duduk jadi gubernur, direktur BUMD, ya orang Batak, orang lain dan sebagainya, tergantung kedekatan rupanya. Dan tidak ada lagi menengok tokoh-tokoh. Jadi kita nih nanti rapati tokoh, buat gerakan-gerakan yang bagus. Saya yakin kita akan besar. Karena apa? Ini jauh nih ini. Kota Pekanbaru panglimanya itu